Alkitab. Tetap teguh dalam firman. Kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai pasal 12 ayat 17. Dalam suatu pertempuran ide atau gagasan, biasanya pihak yang tak mau mengakui kekalahannya secara sportif akan melakukan apa saja untuk membalikkan situasi. Salah satu cara yang sering dilakukan itu membunuh sang lawan, baik dengan membunuh fisiknya atau merusak nama baiknya. Cara licik seperti ini cara paling mudah untuk membungkam kebenaran. Nabi Yeremia menghadapi situasi yang sangat tak menguntungkan. Ada pihak-pihak yang berupaya membungkam dirinya dengan cara mencabut nyawanya. Mereka mengancam Nabi Yeremia agar berhenti memberitakan firman Tuhan. Keren firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia itu sangat menusuk hati dan mengusik kenyamanan kehidupan mereka yang berdosa. Keadaan orang-orang yang menolak Allah dan firman-Nya itu membuat sang nabi berduka, meratap dan mengeluh atas kesejahteraan orang-orang jahat itu. Nabi Yeremia mempertanyakan mengapa orang-orang bebal itu masih baik-baik saja dan malahan semakin sentosa. Mengapa hukuman Tuhan belum dijatuhkan, padahal kejahatan bangsa itu makin merajalela. Umat Yehuda berdosa dengan terus-menerus menolak nabi yang diutus Tuhan dan firman yang disampaikan sang nabi, sehingga Tuhan berduka. Tuhan membuat keputusan yang menunjukkan keadilannya atas bangsa yang telah berlaku fasik. Bangsa Yehuda yang berdosa akan terbuang dari tanah mereka. Hukuman Tuhan juga akan menimpa orang-orang Anatot yang telah mengancam Nabi Yeremia. Firman Tuhan takkan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan terlaksana sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan tak pernah membiarkan hamba-Nya menderita karena namanya dengan sia-sia. Walaupun hamba Tuhan bisa menderita, Tuhan takkan membiarkan kejahatan menang. Apakah Anda meragukan kuasa firman-Nya? Apakah Anda mempertanyakan kepedulian dan keadilan Tuhan saat Anda mengalami penderitaan serta ketakadilan akibat perbuatan orang fasik? Berdirilah teguh dan tegar dalam memberitakan kebenaran Tuhan, walaupun Anda menghadapi ancaman dan penganiayaan. Tetaplah percaya akan kuasa firman-Nya yang hidup. Rongsokan kesayangan. Kitab Yeremia pasal 13. Kita semua pasti memiliki satu atau beberapa benda yang memiliki nilai historis, sehingga benda itu kita simpan dan sangat kita sayangi. Meskipun benda itu sudah rusak parah dan menjadi barang rongsokan yang tak berguna. Walaupun benda itu sudah tak bisa kita pakai, benda itu tetap berharga bagi kita sehingga tetap kita simpan. Kisah ikat pinggang yang menjadi lapuk menggambarkan keadaan bangsa Israel. Semula, bangsa Israel, bangsa yang ternama, terpuji dan terhormat, seperti ikat pinggang baru. Keren, Tuhan sendiri yang membentuk dan memimpin mereka. Namun, bangsa Israel lalu berbalik dari Tuhan dan menyembah ilah lain, sehingga relasi mereka dengan Allah menjadi ternoda. Mereka menjadi seperti ikat pinggang lapuk yang tak bisa dipakai lagi dan mereka akan dihancurkan seperti buyung anggur yang dibanting sampai hancur sehingga tak bisa dipakai untuk menyimpan anggur. Dosa telah merusak relasi bangsa Israel dengan Allah. Meskipun begitu, Allah tetap mengasihi mereka dan mau menjadikan mereka sebagai umat kesayangan-Nya. Allah terus-menerus mengutus hamba-Nya untuk mengingatkan bangsa Israel agar bertobat dan berbalik dari kesalahannya sehingga hubungan kembali pulih. Nabi Yeremia menawarkan lagi panggilan untuk melakukan apa yang benar, yaitu untuk memperhatikan firman Tuhan dan memuliakan Dia dengan merendahkan diri di hadapan-Nya. Kesempatan mereka hampir habis. Jika kesombongan terus-menerus menghalangi pertobatan mereka, penawanan dan pembuangan itu hukuman yang akan mereka terima. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Selanjutnya, dosa akan membawa kita pada kehancuran. Allah tak menghendaki umat-Nya terus berkutat di dalam dosa. Oleh karena itu, Ia memanggil kita untuk kembali melalui firman-Nya. Begitulah kasih Allah bagi semua orang percaya. Meskipun umat Yehuda sudah menjadi seperti barang rongsokan, mereka tetap disayangi Allah, dan Allah ingin memulihkan keadaan mereka.
Saat ini, apakah ada dosa yang Anda simpan yang menjauhkan diri Anda dari Allah? Apakah firman Tuhan yang kita baca hari ini menegur Anda dan Anda bersedia untuk bertobat dan berbalik kepada Allah? Marilah kita meninggalkan dosa dan membalas kasih Allah dengan kesetiaan dan kekudusan. Jangan terperdaya. Kitab Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 4. Dalam catatan sejarah bangsa Israel, kita sering menemukan adanya satu elemen bangsa yang sering menjadi sasaran amukan Tuhan, yaitu golongan nabi palsu. Berita yang mereka sampaikan membawa kelegaan dan sukacita. Namun berita itu menjerumuskan umat Tuhan untuk menjauhi Tuhan. Mereka bernubuat atas nama Tuhan. Padahal berita yang mereka sampaikan bukan berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai nabi palsu. Saat itu, bangsa Israel sedang mengalami masa kekeringan parah yang membuat mereka sangat menderita. Kekeringan itu diakibatkan dosa yang mereka lakukan. Tuhan telah sering memberi peringatan kepada orang Yehuda, tapi mereka tak mendengarkan. Sebaliknya, mereka lebih suka mendengarkan perkataan para nabi palsu. Mereka mempercayai nubuat para nabi palsu yang mengatakan bahwa Tuhan takkan membiarkan mereka mengalami perang dan kesusahan. Tapi Tuhan senantiasa menjamin damai sejahtera. Itulah sebabnya bangsa Israel tetap enteng berbuat dosa dan dengan tanpa rasa malu berteriak minta pertolongan Tuhan yang sudah mereka selingkuhi. Masalah bangsa Israel terutama disebabkan kebodohan, yaitu mereka mendengarkan perkataan para nabi palsu. Saat ini pun, hal yang sama dapat terjadi. Surat kedua Rasul Petrus pasal 2 ayat 1 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Sepanjang masa, nabi palsu selalu ada dan terus berusaha mereka menyesatkan umat Allah. Jangan biarkan diri Anda diperdaya rupa-rupa angin pengajaran yang menawarkan kenikmatan tanpa salib. Cermatilah semua pengajaran yang Anda terima agar Anda tak salah jalan. Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk mengikuti kelas pendalaman Alkitab yang memperlengkapi Anda dengan firman Allah dan memagari diri Anda dari berbagai pengajaran yang menyesatkan? Marilah kita belajar mengenal Allah secara serius agar kita tak terperdaya tipu daya iblis. Alkitab, panggilan pemberita firman. Kitab Yeremia pas 15 ayat 5 sampai 21. Nabi Yeremia mirip dengan Ayub meratapi hari kelahirannya. Nabi Yeremia meratapkan kejahatan dan kedegilan bangsanya yang menolak Tuhan dan para nabinya. Bangsanya sendiri mengutuki dan mengucilkan dia. Sebagai nabi Tuhan, Yeremia merasa bahwa Tuhan telah mengecewakan dan mengabaikan dia. Dia menderita celaan keren menyampaikan firman Tuhan kepada umat Yehuda. Ia mengeluh dan meratapkan umat Yehuda menolak untuk mendengar firman Allah dan bertobat. Namun, ada nuansa berbeda pada ayat 16 yang berlawanan dengan keputusasaan dan penolakan yang ia alami, yaitu bahwa Nabi Yeremia menggambarkan firman Tuhan yang ia terima seperti makanan yang ia nikmati. Dalam bahasa asli Alkitab, arti harfiah dari kata menikmatinya itu memakan firman. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Nabi Yeremia bukan hanya melayani sebagai utusan Tuhan yang dapat diandalkan, tapi ia juga mewujudkan firman Tuhan dalam hidupnya. Walaupun firman Tuhan menggirangkan hati, tak dapat disangkal bahwa Nabi Yeremia harus menghadapi banyak pengalaman pahit, yaitu kemarahan dan kecaman sebagai konsekuensi atas berita penghukuman yang ia sampaikan. Sekalipun demikian, ia tak dapat melarikan diri dan berhenti memberitakan firman Tuhan. Nabi Yeremia mengeluh secara terbuka kepada Tuhan
atas reaksi penolakan bangsanya terhadap firman Allah. Melalui jawaban yang ia berikan kepada Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan Nabi Yeremia terhadap panggilan awal yang ia terima dalam pasal 1 ayat 18-19. Tuhan mengemukakan bahwa Nabi Yeremia masih memiliki tugas yang sama dan jaminan yang sama, yaitu bahwa Tuhan menyertainya apapun kondisi yang akan ia hadapi. Nabi Yeremia menerima konsekuensi yang biasa dialami seorang nabi yang mengumumkan penghakiman, yaitu penolakan dan penganiayaan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah kamu, jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang SBLM kamu." Siapkah Anda menanggung celaan dan kesulitan yang biasa muncul bila seseorang setia memberitakan firman Allah? Jangan mengingkari Tuhan. Kitab Yeremia pasal 16. Mulai dari pasal ini kitab Yeremia akan mulai masuk dalam fase tersuramnya. Setiap pasal yang ada hanya menceritakan bentuk-bentuk kehancuran Israel, dan tiada lagi panggilan dan kesempatan untuk bertobat. Fase kehancuran ini seolah-olah mendapatkan restu dan pembiaran dari Tuhan, sebagai akibat dari serangkaian kesempatan bertobat yang telah disia-siakan umat Yehuda. Bacaan hari ini dimulai dengan suatu perintah yang amat mengejutkan, yang sekaligus bertentangan dengan perintah Tuhan sendiri, yaitu perintah utek, jangan menikah. Perintah ini sangat membingungkan. Bukankah perintah menikah dan beranak cucu itu datang dari Tuhan sendiri yang kita kenal sebagai mandat budaya? Kita perlu menyadari bahwa perintah utek tak menikah ini diberikan karena beberapa alasan. Pertama, kejahatan umat Yehuda telah sangat keterlaluan sehingga membuat Tuhan sudah tak berbelas kasihan lagi kepada mereka. Tuhan mengumumkan secara langsung bahwa umat Tuhan akan dibuang ke negeri asing, yaitu Babel, dan di sana mereka akan dipaksa untuk beribadah kepada Allah lain siang dan malam. Kedua, Tuhan hendak menggambarkan betapa dahsyatnya kehancuran yang akan dialami umat Yehuda, sehingga ikatan sosial yang paling dasar pun, yaitu pernikahan, akan menjadi hancur berantakan. Kehancuran yang akan terjadi pada umat Yehuda, ini kehancuran dahsyat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat Tuhan sebelumnya dan akan mengguncang keyakinan iman mereka. Sekalipun demikian, yang amat mengherankan bukanlah pengumuman datangnya hukuman Tuhan, melainkan ketakpedulian umat Yehuda terhadap pengumuman penghukuman tersebut. Tiada catatan tentang sikap penyesalan dan pertobatan umat Yehuda. Mereka menolak teguran dan kecaman Allah. Mereka meremehkan pengumuman penghukuman Tuhan, dan mereka tetap menjalankan kehidupan sehari-hari mereka seperti biasa. Inilah puncak tertinggi kemunafikan umat beragama. Bagaimana dengan Anda? Apakah praktik hidup Anda telah sesuai dengan keyakinan iman Anda? Apakah ibadah Anda disertai dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda? Marilah kita menyelaraskan hidup kita dengan iman yang terucap dari mulut kita. Hati yang takut akan Tuhan. Kitab Yeremia pasal 17. Dalam bacaan hari ini, dikemukakan dua alasan besar yang membuat hukuman Tuhan terhadap umat Yehuda dijatuhkan. Pertama, hati bangsa Yehuda itu degil. Mereka bersikap keras kepala. Mereka tak segera bertobat untuk menghindari murka Tuhan. Tapi mereka malah mencari jalan selamat sendiri dengan mengandalkan pertolongan bangsa lain. Hal ini tampaknya menunjuk kepada peristiwa saat Raja Zedekia menghadapi ancaman serangan Raja Nebukadnezar. Raja Zedekia berusaha keras menyelamatkan diri dengan meminta pertolongan tentara asing. Sikap Raja Zedekia yang menunjukkan kedegilan hatinya itu membuat murka Tuhan makin besar. Kedua, dengan sengaja, umat Yehuda mengabaikan ketentuan atas hari Sabat. Pengabaian ini jelas menunjukkan sikap hati penduduk Yerusalem yang meremehkan kehadiran dan kedaulatan Tuhan atas diri mereka. Kedua alasan di atas jelas bukti yang sahih terhadap kejahatan hati umat Yehuda. Akibatnya, Nabi Yeremia
sudah tak dapat berkata apa-apa lagi selain mendukung keputusan Tuhan untuk menghukum berat umat Yehuda. Saat berhadapan dengan vonis Tuhan yang berat, Nabi Yeremia mengingatkan bahwa umat Tuhan harus memilih satu dari antara dua pilihan. Pilihan pertama mengandalkan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan dan menghormati Dia. Pilihan kedua mengabaikan Tuhan dan mengambil jalan menurut kemauan sendiri. Dosa bisa membuat hati manusia menjadi begitu jahat, kemudian makin mengeras dan selanjutnya menolak teguran Allah. Bila masih ada rasa takut akan Tuhan dalam hati umat Tuhan, maka masih ada harapan bagi pertobatan dan pemulihan. Walakin, bila sudah tiada rasa takut akan Tuhan dalam hati umat Tuhan, apalagi yang masih dapat diharapkan dari umat Tuhan yang bersikap seperti itu? Bukankah dibuang Tuhan itu kondisi yang pantas diterima umat Yehuda? Riwayat umat Yehuda ini seharusnya menjadi perenungan bagi umat Tuhan masa kini. Bila Anda berbuat dosa, apakah Anda merasa gelisah? Bila Anda sedang menghadapi masalah, apakah Anda mencari pertolongan Tuhan? Apakah Anda selalu berusaha untuk setia melakukan kehendak Tuhan? Apakah Anda memiliki hati yang takut akan Tuhan? Kitab Berharga di Mata Tuhan. Kitab Yeremia pasal 18. Tak semua sampah harus berakhir di T4 pembuangan akhir. Perkembangan teknologi memungkinkan manusia memanfaatkan beberapa jenis sampah untuk didaur ulang, supaya dapat dipakai lagi untuk menunjang kehidupan manusia. Walakin, sebenarnya pemanfaatan teknologi tak hanya dimonopoli manusia pada zaman modern ini saja. Pada zaman Kerajaan Israel dan Yehuda pun telah ada teknologi daur ulang yang luar biasa, yang akhirnya dipakai Tuhan sebagai ilustrasi mengenai rencananya atas Israel. Dalam bacaan hari ini, Yeremia diutus Tuhan untuk mengunjungi seorang tukang periuk yang sedang bekerja. Di sana, ia menyaksikan seorang tukang periuk mendaur ulang bejana tanah liat yang rusak untuk dibentuk kembali menjadi bejana dalam bentuk yang lain. Melalui pekerjaan seorang tukang periuk, Tuhan mengajarkan bahwa bangsa Israel tetap berharga di mata Tuhan, karena mereka tetap umat pilihan Tuhan. Asalkan mereka bersedia bertobat dari dosa-dosa mereka, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Sama seperti tukang periuk yang siap mendaur ulang bejana yang rusak menjadi bejana baru. Betapa luar biasa kasih dan anugerah yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Namun, jika umat Allah tetap tak mau bertobat, Tuhan takkan memulihkan mereka dan akan membiarkan mereka menjadi kengerian bagi bangsa-bangsa lain. Umat Yehuda harus memilih apakah mereka bersedia untuk bertobat atau mereka tetap bersikap keras kepala. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Apakah Anda sedang terpuruk dalam dosa seperti bangsa Israel? Apabila benar demikian, ingatlah firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa sekalipun kita sedang dalam keadaan terpuruk, Tuhan tak memandang kita sebagai sampah yang akan dibuang. Kita tetap berharga di mata Tuhan, dan Ia mampu memulihkan kondisi kita seperti yang dilakukan tukang periuk itu. Namun, dari pihak kita, harus ada kesediaan untuk bertobat dan berubah, seperti hidup kita kembali memuliakan Allah, dan kita bisa dipakai untuk menjadi bejana yang mulia untuk melakukan pekerjaan Allah. Apakah Anda menyadari adanya bagian hidup Anda yang perlu didaur ulang Allah? Apakah Anda pernah menyerahkan kehidupan Anda untuk dibentuk kembali tangan Sang Penjunan yang penuh kasih itu? Pecah berantakan. Kitab Yeremia pasal 19. Setelah memerintahkan Nabi Yeremia mengunjungi tukang periuk untuk melihat cara mendaur ulang bejana yang rusak menjadi bejana baru yang sempurna, Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk membeli sebuah buli-buli sejenis guci dari tanah liat untuk dipecahkan di Tofet, yaitu Bukit Pengorbanan atau tempat penyembahan yang terletak di Lembah Ben Hinnom. Di sana, bangsa Israel
melakukan perzinahan rohani dengan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa asing, termasuk mengorbankan anak sebagai korban bakaran utek, dewa Baal, dan dewa Moloch. Pemilihan Tophet di Lembah Ben Hinnom sebagai T4 memecahkan buli-buli, sebagai simbol dijatuhkannya hukuman Tuhan kepada umat Yehuda, bukanlah suatu kebetulan, melainkan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perselingkuhan rohani yang terjadi di sana penyebab utama dijatuhkannya hukuman Tuhan. Ada beberapa makna khusus dari peristiwa pemecahan buli-buli tersebut. Pertama, Allah menegaskan bahwa hukuman atas dosa bukanlah gertak sambal belaka. Dosa pasti akan dihukum dan hukumannya sangatlah dahsyat. Kedua, Allah memperlihatkan bahwa perjanjiannya dengan Israel telah pecah berantakan seperti hancurnya buli-buli tersebut. Jika bejana tanah liat di pasal sebelumnya masih bisa didaur ulang, buli-buli yang hancur sudah tak bisa diperbaiki lagi. Inilah konsekuensi logis dari pilihan bangsa tersebut yang telah memilih selingkuhan barunya. Lokasi T4 perselingkuhan tersebut dipilih sebagai T4 proklamasi hancurnya kovenan atau perjanjian Allah, sehingga menambah ketegasan pernyataan Allah tersebut. Inilah permulaan dari kengerian hukuman Allah yang nyata. Kita mungkin sering mendengar ajaran bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Tentu saja ajaran tersebut benar keren sesuai dengan pengajaran Alkitab. Walakin, anugerah Allah itu tak berarti bahwa kita boleh seenaknya berbuat dosa keren keselamatan kita telah dijamin kasih Allah tersebut. Ingatlah bahwa di dalam kasih Allah terdapat juga kedaulatan dan kekudusan Allah, yang membuat Allah dapat membuang umatnya yang sengaja berbuat dosa. Apakah Anda masih mengeraskan hati dengan menolak untuk mendengar dan merespons panggilannya untuk bertobat? Alkitab, Kasih dan Keadilan Allah. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 10. Bacaan hari ini memasuki fase klimaks dari sejarah umat Yehuda. Dengan makin dekatnya pelaksanaan hukuman Tuhan atas dosa dan kekerasan hati mereka yang tak mau bertobat. Pasal 20 ini dimulai dengan catatan tentang tindakan Imam Kepala Bait Allah, Pashur bin Immer, yang bukan hanya tak menjadi contoh dalam hal pertobatan, melainkan dia malah menghajar Nabi Yeremia dengan maksud membungkam sang nabi. Yang lebih keterlaluan, ternyata Pashur melakukan hal itu bukan atas inisiatif pribadi. TP keren diperintah Raja Zedekia. Setelah menyiksa Nabi Yeremia di pasal 20, Pashur kembali diutus di pasal 21. Kali ini untuk memohon bantuan Tuhan dalam menghadapi Raja Nebukadnezar. Sungguh, kelakuan Pashur dan Raja Zedekia itu sikap yang tak tahu malu dan tak tahu diri, sekaligus memperlihatkan karakter orang-orang yang dihadapi Nabi Yeremia kala itu. Bagaimana respons Nabi Yeremia saat menghadapi kondisi di atas? Sebagai manusia biasa, tentu saja Nabi Yeremia merasa tertekan dan frustrasi. Pasal 20 ayat 7-8 dengan jelas menggambarkan suasana batin Nabi Yeremia. Bagaimana Allah merespons peristiwa di atas? Pertama, Allah menguatkan Nabi Yeremia agar tabah dan sanggup berdiri teguh. Tuhan bukan hanya Sang Tuan yang mengutus, tapi juga rekan yang menghibur. Kedua, Tuhan dengan tegas mengumumkan bahwa Pashur dan seluruh keluarganya akan ditawan dan mati di Babel. Raja Zedekia juga akan diserahkan ke dalam tangan Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 25 ayat 7 memberi penjelasan bahwa Zedekia akan dipaksa melihat anak-anaknya disembelih di depan matanya. Kemudian, mata Zedekia dibutakan. Lalu dia dibuang ke Babel. Jelas bahwa Tuhan membela Nabi Yeremia, yang merupakan orang benar serta menghukum orang yang berbuat tak benar, yaitu Pashur, sang imam kepala, serta Zedekia, sang raja Yehuda. Allah Bapa yang baik, sekaligus Hakim yang adil. Ia memiliki hati yang penuh belas kasihan dan pengampunan terhadap orang yang mau bertobat.
TP hatinya geram terhadap orang berdosa yang mengeraskan hati. Apakah Anda mengenal Allah secara seimbang? Sadarkah Anda bahwa walaupun Allah itu penuh kasih, Ia pasti menghukum orang yang terus-menerus berbuat dosa. Kitab Keputusan Penghukuman Tuhan. Kitab Yeremia pasal 21 ayat 11 sampai pasal 22 ayat 30. Bacaan hari ini membahas tahap akhir keputusan penghakiman Tuhan terhadap kerajaan Yehuda, yaitu ketetapan untuk mengakhiri dinasti Daud. Bagi rakyat Yehuda, masa itu, keputusan ini kejutan yang tak disangka-sangka keren dua alasan. Pertama, ketetapan tersebut berarti bahwa Allah telah membatalkan secara resmi kovenan atau perjanjian yang disepakati bersama antara Allah dan Abraham. Tentu saja, keputusan Tuhan ini tak diambil secara sepihak dan justru orang Israel sendiri yang telah lebih dahulu melanggar perjanjian itu. Kedua, melalui keputusan itu, Allah sekaligus juga membiarkan bangsa Yehuda terusir dari tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan Allah sendiri kepada Abraham. Sungguh, keputusan tersebut suatu kejutan yang tak pernah disangka-sangka. Karena selama ini, orang Israel meyakini bahwa meskipun mereka seringkali melanggar perintah Allah, Allah pasti akan tetap menerima mereka. Mengapa Allah bisa bertindak demikian? Ada dua alasan yang kita dapat dari bacaan hari ini. Pertama, Allah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman karena masih ada penyembahan kepada ilah lain yang membuat Allah murka. Kedua, Allah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman karena masih ada ketakadilan di negeri itu. Hal ini berarti bahwa bagi Allah, dosa bangsa ini mencakup dua aspek, yaitu aspek penyembahan yang merupakan aspek vertikal dan aspek ketakadilan yang merupakan aspek horizontal. Yang lebih memperparah kondisi itu kekerasan hati umat Yehuda, yang tetap tak mau bertobat sampai di saat-saat terakhir. Sejarah mencatat bahwa nubuat keras terakhir tentang penghukuman itu pun tak mampu mengetuk hati mereka yang telah mengeras, sehingga terjadilah tragedi besar yang akan kita baca di bacaan selanjutnya. Allah sangat jarang menghukum dosa seseorang secara langsung. Umumnya, hukuman dijatuhkan bila orang itu mengeraskan hati dengan tak mau bertobat. Dalam hal bangsa Israel, hukuman baru dijatuhkan setelah Nabi Yeremia berulang kali memberitakan nubuat yang bernada keras. Hal ini mengajar kita untuk senantiasa siap mendengar firman Tuhan dan segera bertobat sebelum hukuman dijatuhkan. Bersediakah Anda untuk segera bertobat bila Anda jatuh ke dalam dosa? Reformasi Iman. Kitab Yeremia pasal 23. Bangsa Jerman menyerah tanpa syarat pasca Perang Dunia Kedua. Pasukan sekutu langsung merencanakan serangkaian aksi untuk membangun kembali Eropa yang hancur lebur. Kemenangan yang mereka raih tak membuat mereka larut dalam euforia. TP membuat mereka memikirkan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan agar peradaban Eropa yang baru bisa tumbuh dan tak jatuh lagi pada paham fasisme, yaitu paham nasionalisme ekstrim yang menghendaki pemerintahan yang bersifat otoriter. Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Segera setelah Tuhan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman atas bangsa Yehuda, Tuhan langsung menjanjikan adanya reformasi iman kepada mereka. Bangsa ini akan segera terbuang secara politik. Sekalipun demikian, secara identitas, mereka tetap umat kepunyaan Allah sendiri yang akan terus dipelihara Allah. Inilah bentuk tertinggi dari kasih dan kesetiaan Allah terhadap bangsa Yehuda. Tuhan menghukum orang berdosa, bukan membuang orang berdosa. Lantas, bagaimana bentuk reformasi iman bangsa Yehuda tersebut? Pertama, mereka harus menyadari adanya nabi-nabi palsu yang bisa menyeret bangsa Yehuda ke dalam praktik penyembahan yang salah. Allah sendiri berjanji bahwa Ia akan menghajar nabi-nabi yang membawa berita palsu tersebut supaya umat Yehuda tak kembali tersesat. Kedua, Allah sendiri yang akan mengangkat pemimpin bangsa Yehuda. Pernyataan ini mengoreksi pilihan bangsa Israel yang dahulu pernah memaksa
Nabi Samuel, Utek mengangkat seorang raja yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yaitu Raja Saul. Dengan kata lain, bangsa yang merupakan hasil reformasi iman akan kembali mendapatkan hak-hak istimewa dari Allah. Jangan ragu terhadap kasih dan kesetiaan Tuhan. Bangsa Yehuda yang bebal dan akan menerima hukuman Tuhan pun tetap akan menerima pemulihan status dan akan kembali menjadi kesayangan Allah. Demikian pula, setiap orang yang sungguh-sungguh mempercayai Allah bisa saja berdosa dan dihukum. Walakin, bila kita bersedia untuk bertobat dan kembali kepada Allah, kita akan dipulihkan. Apakah Anda menyadari pembaruan spiritual dalam hal apa yang perlu terjadi dalam kehidupan Anda? Buah yang baik dan yang buruk. Kitab Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 14. Beberapa film modern memakai metode kilas balik untuk mengisahkan suatu peristiwa. Ula-ula, kita disuguhi adegan keberadaan tokoh utama film tersebut dalam suatu konteks yang buruk. Kemudian, kita akan dibawa untuk melihat kilas balik peristiwa yang membuat tokoh utama tersebut masuk ke dalam situasi buruk yang telah dikisahkan sebelumnya. Bacaan hari ini serupa dengan kisah di atas. Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Yeremia peristiwa saat Raja Nebukadnezar mengangkut Raja Yekonya bin Yoyakim ke tempat pembuangan di Babel. Kemudian, di pasal 25, kita dibawa pada konteks pemerintahan Raja Yoyakim yang menyebabkan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Tuhan memiliki dua maksud yang spesifik melalui pola komunikasi semacam ini. Pertama, Tuhan hendak mengingatkan umat Yehuda yang berada dalam pembuangan bahwa keberadaan mereka saat ini disebabkan tindakan mereka sendiri yang memperlihatkan sikap menolak utek taat. Bahkan kemudian mereka telah memersekusi, artinya menyiksa atau menganiaya para nabi yang diutus Tuhan untuk membuat mereka bertobat. Kedua, Tuhan hendak menunjukkan bahwa keberadaan mereka di tanah pembuangan ini bukan utek selamanya. Tuhan sedang melakukan pemilahan laksana pemilahan buah ara. Buah ara yang baik akan terus dipelihara, sedangkan buah yang busuk akan dibuang. Dengan demikian, penghukuman tersebut bukan dimaksudkan untuk menghancurkan umat pilihan Allah, melainkan untuk memisahkan umat yang masih mau taat dengan umat yang menolak utek taat. Bahkan, sisa umat yang taat akan sungguh-sungguh dipelihara Tuhan di tanah pembuangan dan di kemudian hari akan kembali ke tanah Kanaan. Walakin, buah ara yang busuk akan dilenyapkan sebagai tanda peringatan bagi bangsa-bangsa lain. Semua orang pasti ingin menjadi yang terbaik dalam segala aspek. Sayangnya, banyak orang lupa untuk menjadi yang terbaik dalam hal iman. Banyak orang gampang tergoda untuk tak menaati Tuhan karena berbagai alasan. Bacaan hari ini mengajarkan bahwa ada dua keranjang buah ara yang sudah terpilah. Menurut keyakinan Anda, di keranjang manakah Anda berada saat ini? Keranjang yang berisi buah yang busuk atau keranjang yang berisi buah yang baik?